Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitri Ella Fauziah SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang pelaporan segmen dan interim lanjutan. Sebelumnya, izinkanlah kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Lu'lu Atwafiroh, sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua, Ahlan Nafisah Rizkina sebagai pemateri ketiga. Yang terakhir, Izzatur Rahmatun Naimah sebagai pemateri kedua. Materi yang pertama yaitu pelaporan keuangan interim. Laporan interim adalah laporan yang mencakup periode waktu kurang dari 1 tahun, menyiapkan informasi tentang kemajuan kegiatan operasi entitas pada periode tertentu sepanjang tahun. Di dalam laporan interim terdapat laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas yang ringkas, dan catatan kaki terpilih, dan pengungkapan lainnya untuk periode interim yang dilaporkan. Juga data komparatif untuk periode interim sebelumnya. Format laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim terdiri dari pos-pos berikut. Yang pertama, laporan laba rugi untuk periode waktu kumulatif sampai dan untuk periode yang sama tahun fiskal sebelumnya. Yang kedua, neraca pada akhir tengah tahun berjalan dan neraca untuk periode yang sama pada akhir tahun fiskal sebelumnya. Yang ketiga, laporan arus kas pada akhir periode waktu kumulatif berjalan dan untuk periode yang sama untuk tahun sebelumnya. Yang keempat, CALK yang menjelaskan saldo yang disajikan dalam laporan keuangan. Permasalahan akuntansi. Pelaporan interim menimbulkan beberapa persoalan pengukuran teknis dan konseptual untuk seorang akuntan. Sebagian besar persoalan tersebut berpusat pada konsep akuntansi periodisasi dan pembagian periode tahunan ke dalam periode interim. DSAK menerbitkan PSAK 3 tentang laporan keuangan interim pada tahun 1994. Standar ini memecahkan sebagian permasalahan akuntansi yang terkait dengan laporan interim. Kurangnya pedoman dan arahan menimbulkan percobaan dengan berbagai metode alokasi biaya antar periode, menghasilkan pola yang tak realistis dalam laba rugi per kuartal. Pandangan diskrit versus pandangan integral dalam pelaporan interim. Teori diskrit memandang tiap periode interim sebagai dasar periode akuntansi untuk dievaluasi seakan-akan periode tersebut merupakan periode akuntansi tahunan. Setiap penyesuaian akhir tahun dan penangguhan akan ditentukan menggunakan dasar prinsip akuntansi yang sama dengan yang digunakan dalam laporan tahunan. Teori integral memandang periode interim sebagai bagian dari periode tahunan. Pengakuan dan penyesuaian dari pos pendapatan atau beban tertentu dapat dipengaruhi oleh pertimbangan mengenai hasil yang diharapkan dari operasi selama setahun. Contoh kasusnya yaitu PT Induk mengeluarkan biaya sebesar 20 juta pada awal kuartal kedua dari tahun fiskal untuk kampanye iklan yang bertujuan menaikkan pendapatan penjualan selama tahun berjalan. Pandangan diskrit, 20 juta dibebankan terhadap laba rugi kuartal kedua. Pandangan integral, biaya iklan awalnya dapat dicatat sebagai biaya ditangguhkan dan dibebankan selama periode interim kedua, ketiga, dan keempat. Peraturan akuntansi untuk pelaporan interim. PSAK 3 menstandarisasi penyusunan dan laporan-laporan laba rugi interim. Mengacu pada PSAK 25, perubahan dalam kebijakan akuntansi semestinya
diaplikasikan dengan melaporkan setiap penyesuaian pada periode sebelumnya sebagai sebuah penyesuaian untuk memulai saldo laba, kecuali jika jumlahnya tidak bisa ditentukan secara wajar. PSAK 3 juga mengangkat permasalahan sulit yang berhubungan dengan pengukuran ketetapan pajak untuk laporan keuangan interim jika beban pajak aktual didasarkan atas laba rugi tahunan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Izzatur Rahmatun Naimah. Kepadanya saya persilakan. Oke, untuk materi berikutnya yaitu standar pelaporan untuk laporan laba rugi interim. Yang pertama, pendapatan. Investor ingin menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan pendapatan, sehingga mereka membandingkan pendapatan dari periode interim berjalan dengan pendapatan dari periode interim yang sama tahun sebelumnya. Yang kedua, yaitu harga pokok penjualan dan persediaan. HPP umumnya merupakan satu beban paling besar dalam laporan laba rugi interim. Aturan umumnya, HPP interim harus dihitung dengan biaya dan beban teralokasi yang terkait langsung seperti perhitungan HPP tahunan. PSAK 3 memperbolehkan modifikasi praktis berikut atas aturan umum tersebut, yaitu yang pertama, menggunakan estimasi persentase laba kotor. Yang kedua, penilaian harga pokok atau harga pasar terendah. Yang ketiga, sistem biaya standar. Ilustrasi penurunan nilai pasar dan pemulihan. Metode harga pokok atau harga pasar terendah. Yang pertama, pada awal tahun fiskal, PT Induk mempunyai 10.000 unit persediaan dengan biaya FIFO sebesar Rp10.000 per unit. 2. Tidak ada pembelian tambahan selama tahun berjalan. 3. Penjualan dan nilai pasar pada akhir kuartal selama tahun fiskal adalah sebagai berikut. Dapat dilihat di tabel. Kuartal pertama, unit yang dijual dalam kuartal 2000, nilai pasar unit pada akhir kuartal 7000, dan sampai kuartal keempat dapat dilihat di tabel sebagai berikut. Diperhatikan nggih teman-teman. Untuk selanjutnya, analisis interim harga pokok atau harga pasar terendah dari akun persediaan PT Induk dapat dilihat di tabel yang telah kami sisipkan. Untuk kuartal pertama, jumlah unit 10.000, harga per unit Rp10.000, totalnya 10.000 kali Rp10.000 hasilnya Rp100 juta. Kemudian persediaan dijual kuartal pertama itu 2.000 dalam kurung kali 10.000 hasilnya adalah 20 juta. Penyesuaian ke pasar 8.000 kali 3.000 dalam kurung 3.000 dapat dari 10.000 dikurangi 7.000 dan hasil perkaliannya adalah 24 juta. Saldo akhir kuartal pertama yaitu jumlah unit 8.000, kemudian harga per unit 7.000 dan totalnya adalah 56 juta rupiah. Itu dari 7.000 rupiah dikali 8.000. Untuk kuartal kedua, persediaan dijual kuartal kedua, jumlah unit sebesar 2.000, ditulis dalam kurung karena itu persediaan dijual. Kemudian harga unit 7.000 dapat dari atasnya, kemudian dikalikan hasilnya adalah 14 juta. Kemudian penyesuaian ke pasar itu 6.000 dikali 1.000 hasilnya adalah 6 juta rupiah. 1.000 itu didapat dari 7.000 rupiah dikurangi 6.000. Saldo akhir kuartal kedua yaitu 6.000, kemudian harga unitnya Rp6.000, kemudian totalnya 36 juta. Kemudian sampai bawah itu sama caranya. Dan di kuartal keempat persediaan dijual kuartal keempat itu ada 2.000 dalam kurung, kemudian harga per unit 7.000 dan totalnya adalah 7.000 kali 2.000 14 juta rupiah. Pemulihan harga pasar itu 2.000 dikali 3.000 dapat dari 7.000 dikurangi 10.000, itu dalam kurung, jadi 7.000 dikurangi 10.000 jadi baliknya adalah tanpa kurung yaitu 3.000, hasilnya adalah 6 juta rupiah. Saldo akhir kuartal keempat 2.000 untuk jumlah unit, harga unitnya 10.000 rupiah dan totalnya adalah 20 juta rupiah.
Grafik harga pasar persediaan dapat dilihat sebagai berikut. Yang terendah antara biaya pokok dan harga pasar akan diterapkan pada akhir tiap kuartal dengan cara yang sama seperti dalam contoh, dan kerugian atau pemulihan kerugian akan diakui, seperti itu. Kemudian setelah pendapatan dan setelah HPP dan persediaan, itu ada biaya dan beban yang lain. Biaya dan beban itu harus dibebankan pada laba rugi interim dalam periode interim di mana keduanya terjadi. Biaya dan beban lain selain biaya produksi harus dibebankan dengan dasar yang sama seperti pada periode tahunan. Pilihan antara pengakuan langsung dari pengeluaran dalam laporan laba rugi interim dan penangguhan serta alokasi dalam beberapa laporan laba rugi interim berdasarkan evaluasi subjektif dari periode yang mendapatkan manfaat dari pengeluaran tersebut. Ilustrasi penangguhan dan alokasi biaya iklan. Maaf, itu typo ya. Untuk 1 April, awal kuartal kedua, PT Induk dan anak perusahaan timbul biaya 20 juta untuk kampanye iklan. Total penjualan konsolidasi untuk kuartal kedua, ketiga, dan keempat diperkirakan sebesar 400 juta. Namun satu-satunya beban iklan yang terjadi adalah 20 juta pada 1 April. Akuntansi untuk biaya iklan yang memberikan manfaat lebih dari satu periode interim dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Tanggal 1 April, saldo dalam iklan dibayar di muka 20 juta rupiah. 30 Juni, penjualan kuartalan 100 juta rupiah, debit beban iklan 5 juta rupiah, kredit iklan dibayar di muka 5 juta, saldo dalam iklan dibayar di muka 15 juta. 30 September, penjualan kuartalan 100 juta rupiah, debit beban iklan 5 juta rupiah, kredit iklan dibayar di muka 5 juta rupiah, saldo dalam iklan dibayar di muka 10 juta rupiah. 31 Desember, penjualan kuartalan 200 juta rupiah, debit beban iklan 10 juta rupiah, kredit iklan dibayar di muka 10 juta rupiah. Total penjualan kuartalan 400 juta rupiah, debit beban iklan 20 juta rupiah, kredit iklan dibayar di muka 20 juta rupiah. 5 juta itu didapat dari 100 juta rupiah dibagi 400 juta rupiah dikalikan 20 juta rupiah, dan 15 juta itu didapat dari 20 juta rupiah dikurangi 5 juta rupiah. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Saudari Iza. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elena Fisa Rizkina. Kepadanya saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu akuntansi untuk pajak penghasilan dalam periode interim. Perhitungan pajak ini menimbulkan suatu permasalahan khusus bagi akuntan karena beban pajak aktual dihitung berdasarkan penghasilan untuk seluruh tahun fiskal. Selain itu, perbedaan temporer antara akuntansi fiskal dan akuntansi GAAP mengharuskan pengakuan pajak tangguhan. Ilustrasi estimasi tarif pajak tahunan efektif. Yang pertama, PT Induk dan anak perusahaannya memperoleh laba konsolidasi dari operasi berkelanjutan mencapai 225 juta untuk tahun fiskal 2000X1. Yang kedua, perbedaan permanen antara laba rugi akuntansi dan laba rugi pajak diperkirakan sebesar 2 juta untuk premi yang dibayarkan untuk asuransi jiwa pegawai utama perusahaan dan dividen sebesar 27 juta yang diterima dari investasi pada saham perusahaan lain. Yang terakhir, tarif pajak penghasilan 10% untuk pendapatan kurang dari 50 juta, 15% untuk pendapatan antara 50 juta sampai 100 juta, dan 30% untuk pendapatan yang lebih dari 100 juta. Estimasi tarif pajak penghasilan untuk periode interim. Laba dari operasi berkelanjutan, estimasi jumlah tahunan sebesar 225 juta, penyesuaian perbedaan permanen ditambah premi untuk asuransi jiwa pegawai kunci sebesar 2 juta, dikurangi dividen yang diterima sebesar 27 juta, estimasi laba tahunan kena pajak 200
juta. Perhitungan pajak penghasilan 10% kali 50 juta sama dengan 5 juta. 15% kali 50 juta sama dengan 7.500.000. 30% kali 100 juta sama dengan 30 juta. Pajak penghasilan sebesar 42.500.000. Pelepasan segmen atau pos luar biasa, tidak biasa, jarang terjadi, dan bersyarat. PSAK 3 mengharuskan pengukuran dan pelaporan pos non-operasi utama menggunakan dasar yang sama seperti saat mempersiapkan laporan tahunan. Selain itu, pos tidak biasa, operasi yang dihentikan, dan transaksi yang jarang terjadi harus dilaporkan pada periode interim, di mana hal tersebut terjadi dan tidak dialokasikan pada periode lain pada tahun tersebut. Perubahan akuntansi periode interim. Yang pertama, perubahan prinsip akuntansi. Yang kedua, perubahan estimasi akuntansi. Yang ketiga, kesalahan mendasar. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk materi yang telah disampaikan oleh Saudari Ahla. Itulah secuil dari materi-materi yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kurangnya, itu menjadi pelajaran untuk kami, dan apabila itu ada lebihnya, itu dari Allah SWT. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.